Halo semuanya, untuk kali ini merupakan video ketiga dari sistem ekskresi manusia. Video kali ini akan membahas mengenai gangguan dan teknologi yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini untuk mengetahui bagaimana gangguan dan teknologi yang berhubungan dengan sistem ekskresi pada manusia. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video selanjutnya. Untuk video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai gangguan dan teknologi yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Ada beberapa penyakit yang disebabkan karena terganggunya fungsi ginjal. Infeksi yang paling umum terjadi disebabkan oleh peradangan pada ginjal, gangguan aliran urin, atau kurangnya jumlah darah yang mengalir menuju ginjal. Kemudian beberapa gangguan dan kelainan pada ginjal yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain serangan bakteri, tumor, abnormalitas bentuk ginjal, atau pembentukan batu ginjal. Kemudian hal yang paling sering diderita oleh beberapa orang yang berada di sekitar kita yaitu diabetes. Diabetes merupakan penyakit yang dialami oleh sistem ekskresi. Selain diabetes, terdapat beberapa gangguan yang dialami oleh sistem ekskresi manusia, antara lain yang pertama itu ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini merupakan penyakit pilu lulusan atau banyak kencing, terjadi akibat kekurangan hormon antidiuretik atau ADH, sehingga jumlah urin dapat meningkat 20-30 kali lipat jumlah urin. Kemudian yang kedua ada diabetes mellitus, adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah, sehingga urin yang dihasilkan masih mengandung glukosa. Kemudian kadar gula darah yang tinggi disebabkan kekurangan hormon insulin. Kemudian yang ketiga itu ada edema. Edema merupakan penyakit yang disebabkan oleh penimbunan air di ruang antarseluler. Kemudian yang keempat ada albuminaria, adalah penyakit yang ditandai dengan adanya protein dan albumin dalam urin. Kemudian terjadinya albuminaria menunjukkan terjadinya kerusakan pada alat filtrasi dalam darah. Kemudian yang kelima itu adalah gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan kegagalan ginjal dalam menjalankan fungsinya. Kemudian yang keenam itu adalah batu ginjal, suatu endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Kemudian ada poliuria, kondisi urin yang sangat encer dan berjumlah banyak karena kegagalan nefron untuk mengadakan reabsorpsi. Kemudian kita masuk ke teknologi sistem ekskresi. Ada beberapa penyakit yang disebabkan karena terganggunya fungsi ginjal. Kemudian infeksi yang paling umum terjadi disebabkan oleh peradangan pada ginjal, gangguan aliran urin, atau kurangnya jumlah darah yang mengalir menuju ginjal. Berbagai kelainan tersebut tentunya dapat mengurangi efisiensi fungsi ginjal dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Jika hal ini terjadi, tentunya urea dan zat toksik lain yang terakumulasi dalam darah akan berbahaya bagi tubuh dan dapat berujung pada kematian. Pada kasus yang lebih serius, penggunaan mesin ginjal buatan atau mesin dialisis atau cuci darah dapat digunakan untuk membersihkan darah. Mesin ginjal buatan ini bekerja dengan prinsip dialisis, sama seperti pada proses yang terjadi pada ginjal. Dialisis adalah proses pemisahan molekul kecil dari molekul yang lebih besar dengan menggunakan membran semipermeabel. Kemudian, mesin ginjal akan menerima darah lewat saluran yang dihubungkan ke pembuluh arteri di lengan. Kemudian di dalam mesin, darah mengalir melalui saluran dialisis yang terbuat dari bahan selulosa. Kemudian saluran ini akan melakukan molekul kecil termasuk urea untuk melewati membran. Darah bersih akan mengalir kembali ke tubuh pasien lewat saluran yang dihubungkan ke pembuluh vena pada lengan yang sama. Cairan pada saluran dialisis ini dikondisikan serupa dengan plasma darah atau larutan dialisis, kecuali beberapa zat sisa yang hanya sedikit dijumpai di dalam plasma.
Dengan demikian, zat sisa yang memang sudah tidak berguna lagi akan didifusikan keluar darah dan dibawa keluar dari tubuh dengan mesin ini. Selanjutnya itu kita bahas tentang transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal merupakan terapi penggantian ginjal dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Kemudian ada ESWL, yaitu penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Kemudian ada skin grafting atau cangkok kulit, yang merupakan tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Ya, demikian untuk pembahasan video ketiga ini. Demikianlah video untuk sistem ekskresi pada manusia. Semoga kalian mengerti dan tetap semangat belajar di rumah.